Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan topik yaitu rahasia untuk dihargai. Dari kitab Amsal pasal 3 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Kita akan membaca firman Tuhan. Amsal 3 ayat 3 sampai 4 berkata, "Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia." Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kita semua membutuhkan yang namanya penghargaan. Kita semua mau untuk dihargai. Nah, untuk dihargai, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Dalam Amsal 3 ayat 3 sampai 4 ini akan memberikan 3 rahasia supaya dihargai oleh Allah dan juga manusia. Nah, apa saja 3 rahasia itu? Yang pertama, supaya kita dihargai, maka yang harus kita lakukan adalah mempertahankan kasih dan setia. Nah, kata kasih di sini itu dari kata hesed, artinya cinta kasih, belas kasihan, kemurahan hati, kebaikan. Dari bahasa Ibrani yaitu kata hesed tersebut. Kemudian kata setia yaitu emet. Artinya di sini dapat dipercaya, dikokohkan dalam kenyataan dan dalam kebenaran, bukan hanya di bibir mulut saja. Nah, kalau melihat dari arti kata secara literal ini, maka bisa diperhatikan berarti kasih setia adalah kasih yang mantap, yang teguh, tak pernah berubah dalam cinta kasih, dalam belas kasihan, dalam kemurahan hati, dan dalam kebaikan. Secara arti kata bisa kita memperhatikan arti kata kasih setia ini. Tapi arti kata kasih setia ini kalau kita melihat dari latar belakangnya, yaitu hubungan antara orang Israel, orang yang takut akan Tuhan dengan Tuhan. Hubungan orang Israel dengan Tuhan. Nah, bahkan juga hubungan orang Israel dengan sesamanya di antara mereka, yang dapat dirangkum sebagai kasih yang mantap, teguh atas dasar perjanjian yang telah dibuat. Nah, artinya di sini bahwa menggambarkan baik sikap Allah terhadap umatnya maupun sikap umat Allah terhadap dia, juga sikap manusia dengan sesamanya. Nah, mau disampaikan bahwa ini kasih yang mantap teguh atas dasar perjanjian yang dibuat, bahwa Allah berjanji bahwa umat Israel adalah umat kepunyaannya. Dia mengasihi, menyayangi umat Israel. Juga demikian, umat Israel harus menjadikan Tuhan sebagai Allah mereka yang dikasihi, yang disayangi, dan menunjukkan kesetiaan yang mantap, yang hebat dari umat Israel kepada Tuhan. Begitu juga dalam kasih umat Israel antara mereka satu dengan yang lain. Mereka menunjukkan kasih yang teguh, kasih yang mantap, yang tidak berubah oleh keadaan apapun. Demikian juga cinta kasih mereka, kasih setia mereka kepada Allah tidak berubah oleh keadaan apapun. Nah, dari sini kita melihat bahwa kalau kasih dan setia, yaitu
kasih yang mantap, yang teguh, tak pernah berubah dalam cinta kasih, dalam belas kasihan, dalam kemurahan hati, dalam kebaikan. Kalau itu tidak berubah, bisa dipertahankan, maka di sanalah kita menjadi orang-orang yang dihargai. Bahkan perhatikan kalau di dalam teksnya juga ditegaskan. Di sana dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kata janganlah ini merupakan larangan. Ini bukan himbauan. Kalau himbauan bisa dilakukan, bisa tidak. Tapi kalau larangan, harus jangan sampai hal itu dilakukan, hilang kasih dan setia. Tetapi harus dihindari, jangan sampai kasih dan setia itu hilang. Kalau itu hilang berarti kita tidak mendengarkan apa yang disampaikan di sini. Oleh karena itu, kalau melihat dari bagian ini, ketika kita mampu mempertahankan kasih dan setia, terlarang bagi kita untuk kita menghilangkan kasih dan setia itu, maka di sanalah sesungguhnya kita akan menjadi orang-orang yang dihargai, baik di pandangan Allah juga di pandangan sesama. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, tetaplah teguh mencintai, mengasihi Allah dalam tindakan nyata, bukan dalam mulut bibir saja. Tetaplah memiliki cinta, belas kasihan, kemurahan hati, dan kebaikan pada sesama. Ditunjukkan juga dalam tindakan nyata, bukan hanya di mulut bibir saja. Jika hal ini dapat kita lakukan, maka kita pasti akan menjadi orang-orang yang dihargai dalam pandangan Allah, juga dalam pandangan manusia. Ini yang pertama. Dan yang kedua, supaya kita menjadi orang yang dihargai, rahasia yang kedua yang harus kita lakukan adalah menjadikan kasih dan setia itu sebagai perhiasan hidup. Di sana dikatakan, firman Tuhan, kalungkanlah itu pada lehermu. Artinya di sini, hendaklah kasih dan setia itu menjadi perhiasan hidup. Sebagaimana kalung digunakan sebagai perhiasan. Kalungkan juga berarti di sini ikatkan. Dikalungkan di leher berarti menyatu dengan diri sendiri. Sehingga di sini kasih dan setia, yaitu cinta kasih, belas kasihan, kemurahan hati, kebaikan, harus kokoh, dapat dipercaya dalam tindakan yang nyata, harus menjadi perhiasan hidup. Kasih setia ini harus menyatu dengan diri kita menjadi gaya hidup, lifestyle. Dari hari ke hari kita menjadikan cinta kasih itu sebagai perhiasan hidup kita. Maka sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita kalau kita dapat menerapkan kasih dan setia itu sebagai perhiasan hidup, maka kita akan menjadi orang-orang yang dihargai. Mari jadikanlah sahabat musafir yang dikasihi Tuhan sebagai gaya hidup kita setiap hari untuk mempraktekkan cinta kasih, belas kasihan, kemurahan hati, kebaikan. Itu sungguh-sungguh kita lakukan, tunjukkan dengan tindakan yang dapat dipercaya kepada Tuhan juga kepada sesama kita. Dengan demikian, kalau hal itu dapat kita lakukan, kita pasti akan menjadi orang-orang yang dihargai. Yang ketiga, rahasia untuk dihargai yang harus dilakukan adalah mengukir kasih dan setia itu pada loh hati. Artinya bahwa hendaklah kasih dan setia itu akan muncul dari dalam hati kita. Akan bertahan sampai mati, menjadi suatu ikrar atau janji yang sungguh-sungguh, yang tidak akan dikhianati. Terpatri dalam hati,
tidak pernah hilang, tidak pernah lekang oleh waktu, tidak pernah luntur oleh pergumulan. Betul-betul kita ukir kasih dan setia itu dalam loh hati kita. Sehingga sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, jika kasih dan setia itu terpatri dalam hati, tidak pernah hilang, tetap bertahan sampai akhir hayat, maka perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Allah dan juga sesama. Dengan demikian juga kita akan menjadi pribadi yang dihargai oleh Allah dan juga sesama. Nah, sahabat musafir, ada yang mengatakan bahwa kasih tanpa kesetiaan hanyalah fata morgana, indah tapi tidak nyata dan mudah menghilang. Ada juga yang berkata bahwa setia tanpa kasih adalah perhambaan belaka, hampa kenikmatan namun syarat dengan kewajiban-kewajiban. Oleh karena alangkah indahnya dan membahagiakan, kasih dan setia itu harus berjalan seiring berdampingan. Sehingga kalau kedua hal ini dapat kita lakukan, maka kita akan menjadi orang-orang yang dihargai. Bagaimana caranya supaya kita dapat melakukannya? Kita membaca Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu buah roh. Dikatakan di sana, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kalau dalam mempraktekkan kasih setia ini, ketiga hal ini mempertahankan kasih dan setia, menjadikan kasih dan setia itu sebagai perhiasan hidup, mengukir kasih dan setia itu pada loh hati, dapat dipraktekkan dalam hidup kita ketika kita memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan saya yakin kalau ketiga hal ini dapat kita lakukan, maka kita akan menjadi orang-orang yang dihargai, baik dalam pandangan Allah maupun pandangan manusia. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Tolonglah kami supaya dapat memahami lebih dalam. Allah Roh Kudus yang memeteraikan firman ini dalam pengertian kami, sehingga menjadi berkat, menjadi pedoman bagi kami untuk menjadi orang-orang yang dihargai. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.